Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi ya di pelajaran sejarah Indonesia, belajar sejarah bareng Bu Fitri. Ya, gimana? Siap belajar sama Ibu? Siap. Walaupun kita di jam terakhir, di siang terik, siang bolong kayak gini ya, tetap semangat? Semangat. Ini minggu terakhir ya, minggu terakhir sebelum kalian PAS ya. Jadi kalian harus serius belajarnya, semakin serius lagi. Oke? Ya. Oke, coba Ibu tes dulu kesiapannya ya, jargon kita. Historistik. Mantap. Satu kali lagi, historistik. Mantap. Semangat ya, semangat. Kelihatannya semangat. Oke, sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM-nya ya, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya di pelajaran hari ini kita bisa mendapatkan manfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dalam hati murni. Selesai. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Asal ya. Jadi kita harus berdoa dulu kalau sebelum belajar tuh ya, betul kata Asal tadi, biar apa? Biar barokah, biar ilmunya bermanfaat ya. Oke. Selanjutnya Ibu mau mengecek dulu ya kehadirannya ya. Gimana ini hadir semua? Hadir ya, kayaknya hadir semua ya. Betul? Tidak ada seksi absensi. Siapa Rahma? Hadir semua? Hadir Bu. Hadir ya. Oke, alhamdulillah. Karena kalian kan kelas 3. Kalau kelas 3 itu ya harus lebih semangat lagi belajarnya ya. Harus lebih giat lagi karena kan mau menuju nanti ujian sekolah nggak terasa. Nanti udah ujian sekolah lagi, jadi harus rajin ya biar lulus ya semuanya. Amin. Oke, ya. Coba dilihat dulu sekelilingnya masih ada sampah enggak? Coba. Aida, maaf, sampahnya dibuang dulu. Dilihat di kolong meja Dimas. Jangan bercanda terus. Ada sampah yang lain bersih? Karena kebersihan itu sebagian dari lingkungan bersih. Belajarnya nyaman tidak? Nyaman. Ya. Oke, terima kasih Aida. Ya. Oke, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, coba Ibu ingin mengingatkan kalian ya. Bukan mengingatkan sih, lebih ke ngecek kalian masih ingat atau enggak materi yang sudah kita pelajari sebelumnya di minggu kemarin tentang apa? Demokrasi. Tentang apa kemarin? Demokrasi. Tentang kebijakan apa kemarin kita bahas? Kan demokrasi liberal itu luas ya. Nah, kira-kira yang kemarin terakhir kita bahas tentang apa? Demokrasi liberal ini di bagian mana? Kebijakan politik. Ya, masih pada ingat? Alhamdulillah. Berarti kalian ingatannya masih bagus ya. Nah, oke ya, nih coba. Nah, kita kan kemarin udah belajar tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi ya. Nah, kemarin itu dibahas kalau demokrasi liberal itu sistem pemerintahannya itu ternyata tidak langgeng gitu ya, selalu berubah atau ya silih berganti gitu ya. Nah, coba masih ingat enggak menurut kalian kira-kira kenapa setiap pemerintahan pada masa demokrasi liberal tidak bisa bertahan lama gitu ya? Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Siapa yang bisa? Aku. Oke, siapa dulu? Nur apa Aini? Tadi siapa dulu? Nur, boleh Nur, silakan Nur. Karena kan selalu berganti kabinet Bu.
nggak langgeng gitu, nggak lama di kita gitu ya berdirinya. Oke, kalau Aini gimana pendapatnya ini? Menurut Aini, Ya. terhambat tidak bertahan lamanya karena kekacauan politik. Ya. Ada juga mosi tidak percaya dari partai relawan sehingga banyak terjadi perdebatan dalam konstituasi yang sering menimbulkan suatu konflik berkepanjangan. Oke, itu jadi intinya karena banyaknya partai politik yang satu sama lain memiliki kepentingan. Betul. Gimana Asal? Ya gitu Bu, jadi demokrasi masing-masing mementingkan kepentingan golongannya. Oke, jadi setiap partai politik punya kepentingan masing-masing, jadi mementingkan kepentingan golongannya masing-masing ya. Oke, beri applause buat Nur, buat berarti masih ingat, hebat. Oke ya. Nah, ya coba sekarang gini nih. Nah, ini siapa sih yang nggak tahu? Pasti semuanya tahu ya. Siapakah beliau? Insinyur Soekarno. Bisa juga ada yang manggil juga siapa? Bung Karno. Coba ya, apa hubungannya ya Bung Karno ini atau Insinyur Soekarno ini dengan bubarnya demokrasi liberal? Karena ini berkaitan juga dengan materi yang akan kita pelajari sekarang ya. Jadi kelanjutannya materi sekarang itu kelanjutan dari demokrasi liberal gitu. Apa hubungannya kira-kira? Siapa yang mau bisa jawab? Nur lagi, yang lain dulu tuh. Apa hubungannya? Masih ingat nggak? Coba apa hubungannya Soekarno sama bubarnya demokrasi liberal? Atau apa hubungannya kaitannya Soekarno dengan masa yang akan datang setelah demokrasi liberal? Aida, boleh. Yang keras Ai. Kalau hubungannya sama bubarnya demokrasi liberal, karena setelah demokrasi liberal bakal ada demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno. Oh, jadi pemimpinnya adalah Soekarno nanti di masa selanjutnya setelah demokrasi liberal. Oke, bagus. Tapi masih kurang lengkap nih hubungannya dengan bubarnya demokrasi liberal. Isan, yang keras. Karena Soekarno menjadi orang yang termasuk orang yang membubarkan demokrasi liberal Oke. dengan dikeluarkannya dekret presiden. Pinter. Kasih apa lagi buat Aida? Jadi Soekarno lah yang mempunyai konsep ya untuk membuat demokrasi baru dan mengatakan bahwa demokrasi liberal itu katanya nggak sesuai dengan apa? Dengan alam Indonesia gitu ya, dengan kehidupan bangsa Indonesia. Ditambah lagi makin nggak stabil kan ya politik di masa demokrasi liberal. Jadi harus diganti katanya melalui tadi dekret presiden katanya ya. Ini mah udah pada hebat. Berarti udah baca kemarin ya? Ya, Sering baca sejarah di rumah? Alhamdulillah. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi sebelum kita ke materi, Ibu mau ngasih dulu nih penguatan buat kalian manfaat gitu ya. Manfaat belajar sejarah itu buat apa sih? Kan kalian suka banyak yang bilang ya, kalau sejarah itu mah masa lalu. Ngapain diingat-ingat? Yang lalu mah biarlah berlalu. Kita song-song masa depan. Padahal konsepnya gitu nggak? Bisa dibilang gitu Bu. Yang lalu biar berlalu gitu? Iya. Iya Bu. Ya, yang belajar move on aja. Move on. Nah, pintar kata Nur harus dijadikan Pelajaran. Jadi belajar sejarah itu bukan tentang mengenang masa lalu terus ya, tetapi masa lalu itu bisa kita ambil hikmahnya. Pelajaran. Nih Ibu ambil dari sorry. Ibu ambil dari seorang motivator ulung namanya Ahmad Buadi. Sejarah bukan seni bernostalgia. Jadi bukan kita teh menang terus aja ya di masa lalu. Tapi sejarah adalah ibrah ya. Ibrah pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa yang lebih baik. Termasuk ketika belajar tentang sejarah, baik itu demokrasi liberal dan masa setelahnya yang sekarang kita pelajari, itu nanti kita bisa ambil hikmahnya. Untuk apa? Jadi misi kalian teh nanti jadi Pak Pemimpin negara, amin. Atau pemimpin daerah di daerahnya masing-masing, amin. Nah, kita bisa belajar dari kebijakan-kebijakan yang ada di masa ini. Buat apa ya? Kalau ada permasalahan itu yang mirip bisa
di masa yang akan datang. Oke? Oke. Nah, ayo yuk siang ibu juga tahu siang belajar sejarah lagi bisa ngantuk ya. Coba berdiri dulu, kita relaxin dulu badan ya. Kita ice breathing dulu biar semangat lagi. Oke? Ibu ngecek kefokusan ini ice breathingnya berkaitan sama kefokusan kalian. Apakah kalian masih fokus atau tidak? Gitu ya. Nih ya caranya. Kalau ibu bilang Marina, kalian tangannya ke diri sendiri. Marina, ya. Kalau ibu bilang menari, kalian tangannya kayak menari. Menari. Terus kalau ibu bilang menara, tangannya ke atas. Menara. Menara, ayo menara ibu. Menara. Oke, menara. Kalau ibu bilang merana, kalian tangannya merana. Oke. Jangan ngantuk, semangat. Oke, coba Marina. Marina. Cukup gini aja. Marina. Menara. Menari. Merana. Marina. Menara. Menari. Merana. Merana. Marina. Menari. Menara. Ayo. Marina menari di atas menara. Marina menara. Marina merana di atas menara. Marina menari. Ayo. Ya udah. Oke, itu apa namanya hanya selingan aja biar kalian tambah semangat. Oke ya, masih semangat? Historistik. Mantap, sip. Kita lanjut ya. Nah, jadi sebelumnya nih ibu mau bahas dulu. Oh ini ya tadi ketinggalan. Oke. Nah kita lanjut aja nih ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita belajar hari ini tuh buat apa sih, gitu ya? Jadi nih setelah kalian nanti belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi hari ini ibu mau belajar dengan model problem based learning. Dari bahasanya aja kan problem, berarti kita akan belajar dengan berpusat pada masalah. Ada masalah yang ibu hadirkan dan kalian harus selesaikan secara berkelompok. Nah tujuannya buat apa? Tujuannya agar peserta didik mampu mengidentifikasi. Kelihatan nggak? Sorry. Oke, maaf. Nah, jadi agar peserta didik, maaf ya. Nah, agar peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber belajar tentang kebijakan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, menganalisis dampak kebijakan politik terhadap kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terhadap masa kini, ya. Terus kalian nanti akan diminta membuat laporan berupa esai, ya. Esai yang berisi kerangka berpikir kalian nanti secara berkelompok itu tentang apa? Tentang hasil analisis kajian literatur. Jadi kalian nanti minta dibaca dulu, tapi ibu minta kalian hasil bacaannya dituangkan dalam sebuah esai, gitu ya. Nah, terus kemudian kalian diharapkan bisa membangun sikap religius, menumbuhkan perilaku disiplin, gotong royong, percaya diri dan toleransi, ya. Sehabis pembelajaran ini bisa ya? Insya Allah bisa. Oke, semangat? Kita lanjut ya. Nah jadi gitu ya, nanti langkah-langkah pembelajarannya nanti ibu akan menghadirkan sebuah masalah yang kemudian masalah itu akan dipecahkan secara berkelompok dalam LKPD. Nanti ibu share LKPD-nya. Nah oke ya, kita lanjut. Nah jadi ini apa namanya, sekarang kalian, jadi hari ini kita mau belajar tentang apa? Tadi demokrasi terpimpin, ya. Terutama dalam materi kebijakan politiknya. Sebelumnya kalian sebelum ibu bilang demokrasi terpimpin, ada yang udah pernah dengar nggak sebelumnya gitu tentang demokrasi terpimpin itu apa? Oke, Sani, gimana Sa? Jadi demokrasi terpimpin itu sebuah sistem demokrasi yang
sepakat. Oke, bagus Pintar. Berarti semalam udah baca dulu menurutnya sebelum belajar sama ibu. Bagus. Ya, kasih tepuk tangan buat Sati. Jadi apa makanya kita kata Sati tadi demokrasi terpimpin teh? Oke, sebuah demokrasi yang berpusat pada satu pemimpin katanya. Oke, tapi kita pelajari lebih lanjut di Mas, jangan ngobrol ya. Kan lagi belajar, jangan ngobrol. Kesepakatan di awal kalau mau belajar sama ibu berarti harus serius. Kalau nggak mau serius, gak usah belajar sama ibu. Ya, Dimas, mau serius belajarnya? Ya, Bu. Oke, siap. Nah, sebelumnya, oke ya, sebelum kita masuk, Ibu minta kalian baca dulu modul 5 menit aja, ya. Baca dulu modul, nanti kemudian Ibu akan meminta kalian siapa yang berani untuk review apa yang kalian baca. Oke, silakan modulnya bisa modulnya bisa diunggah di sini ya. Nah, silakan scan barcode-nya untuk mengakses modulnya. Ya, silakan. Kelihatan? Yang di belakang gimana kelihatan? Udah kebuka? Ya, keluar modulnya? Ya. Oke, silakan dibaca sebentar, 5 menit aja. Nanti setelah itu silakan ungkapkan apa hasil bacaan kalian ya. Silakan. Ada pembuka? Ya, oke, sip. Buka ya. Oke. Buka. Kebuka, Aul. Kata ada? Oke. Ada? Ayo buka asal. Ini, Bu. Yuk, serius belajar kelas 12 nih. Harus lebih semangat, fokus. Ya, ada Ai? Ada Bu Ai ini, Aida ini. Ada? Nah, orang. Nah, silakan dibaca. Nanti Ibu minta ada yang mereview apa hasil bacaannya, ya. Jangan ada yang buka yang lain ya, HP-nya dipakai membaca. Sambil Ibu ingatkan ya tugas-tugas yang masih belum masuk ya, jangan lupa untuk dikerjakan ya, dicicil. Ya, 2 menit lagi ya. Oke, stop. Sudah bacanya? Siapa yang mau mengutarakan, yang berani mengutarakan apa aja hasil bacaannya? Silakan di-review apa yang kalian dapatkan dari kalian membaca, melakukan literasi. Yuk, siapa yang berani? Kasih poin.
ya. Jadi setiap yang berani pasti Ibu berikan poin, ya. Aida mau coba? Oke, boleh berdiri, Ai. Suaranya yang keras, ya. Di depan aja, di depan. Ya, di sini, di depan kelas. Ya. Sok, silakan, Ai. Ya. Nah, Aida. Boleh. Iya. Sok, boleh. Di sini saya akan mereview sedikit apa yang sudah saya baca tadi. Yang sudah saya baca tadi mengenai demokrasi terpimpin, mengenai latar belakang dari demokrasi terpimpin. Latar belakang dari demokrasi terpimpin sendiri terjadi karena terjadinya ketidakseimbangan ataupun permasalahan politik pada masa demokrasi liberal. Akhirnya Presiden Soekarno merumuskan demokrasi terpimpin. Dan pada awal Juli, sekitar tanggal 5 Juli, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang itu menegaskan bahwa mulai terjadinya demokrasi terpimpin. Dekret presiden sendiri terdapat tiga gagasan penting. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga, dibentuknya MPRS dan DPAS. Setelah Soekarno, Ya, cukup. Aduh, pintar banget ya. Tepuk tangan buat. Memang Aida tadi keburu bacanya dari halaman berapa sampai berapa, bagian yang mana? bagian halaman 7 sampai 8. Oh, yang bagian yang latar Latar belakang. belakang. Oke, bagus ya, bagus ya, Aida. Oke, terima kasih ya, Aida. Oke, ada lagi yang mau memaparkan apa yang dia baca? Apa yang kalian baca? Nur, boleh. Nur lagi, Aida lagi. Ini yang lain, ayo keaktifannya. Oke, silakan Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi liberal ya pada halaman 9 pada Demokrasi liberal. demokrasi terpimpin pada halaman 9 yaitu pada uraian materi. Oke. Jadi awal mula terjadinya demokrasi terpimpin ini karena gagalnya ini Bu Apa? gagalnya kabinet dalam menjalankan tugasnya. Oke. Nah kan pada pemilu tahun 1955 dibentuk Dewan Konstituante. Nah Dewan tersebut gagal dalam tugasnya yaitu membuat Undang-Undang Dasar. Nah setelah itu Soekarno juga menganggap bahwa demokrasi liberal ini impor dari luar gitu Bu, kurang cocok dengan Indonesia sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengakhiri demokrasi liberal dan mengawali demokrasi terpimpin. Oke, mantap. Bagus ya, ini maaf. Ya ini. Nur Sugiani, bagus ya reviewnya ya. Oke, sama nggak yang kalian baca tadi? Sama. Ya, jadi pada intinya modul itu tentang apa? Tadi yang kalian baca modul itu, nah ya demokrasi terpimpin. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang demokrasi terpimpin. Cuman kalau kita belajar tentang demokrasi terpimpin pasti luas bahasannya. Ya, kenapa? Karena yang dibahas itu ya segala sesuatu yang ada pada masa demokrasi terpimpin. Mulai dari kehidupan politik, ekonomi, ya, apalagi kebudayaan, pendidikan dan sebagainya gitu ya, sosial. Tetapi yang kita bahas hari ini itu hanya tentang kebijakan politiknya saja. Ya, jadi kehidupan politik yang kita khususkan. Kebijakan apa aja sih yang diambil sama Insinyur Soekarno sebagai penggagas demokrasi terpimpin pada masa demokrasi terpimpin. Oke, ya terima kasih untuk Nur dan Aida. Oke, kita lanjut. Ya, nah ini Ibu bahas dulu sekilas saja ya tentang demokrasi terpimpin. Jadi di sini ada yang tahu nggak ini apa tadi? Tadi udah Kang Nada juga udah mengatakan bahwasannya demokrasi terpimpin itu dimulai ketika Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Ada yang tahu dikeluarkannya dekret presiden tanggal berapa? 5 Juli 1959 Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Tapi harus kalian tahu bahwasannya konsep awal demokrasi terpimpin itu bukan dari dekret ini, tetapi sebelumnya pun tahun
ekspresinya gitu ya, mengutarakan tadi betul kata Nur bahwasannya demokrasi liberal itu tidak cocok dengan alam Indonesia. Hal itu dikeluarkan dalam penyampaian pidato konsepsi presiden tahun 1957. Tetapi secara resminya baru demokrasi terpimpin dibuka atau dikeluarkan, digagas oleh Insinyur Soekarno itu melalui dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Ini gambarannya ya, kelihatan kayak sebelah sana. Ini gambarannya, gambaran terjadinya dekret presiden gitu ya. Ini isi dari dekret presiden gitu ya. Oke, kita lanjut. Semangat. Ya. Nah, jadi tadi isi dekret presiden itu panjang, pidatonya panjang, tetapi intisarinya apa sih isinya gitu ya? Hanya ada 3 ini tadi dibahas sama Aida ya. Hanya ada 3 ini intinya inti dari dekret presiden. Bisa nggak kelihatan yang sebelah sana? Nah, jadi yang pertama, dekret presiden itu berisi berlakunya kembali UUD 45 dan tidak berlakunya UUD 1950. Karena di masa demokrasi liberal itu kita itu kan punya konstitusi, tapi konstitusinya itu namanya UUDS. Jadi undang-undangnya sementara tahun 1950 gitu ya. Tapi kemudian di masa demokrasi terpimpin ini harus dikembalikan lagi gitu ya, karena kita udah punya yang memang disepakati. Jadi diberlakukan lagi UUD 1945 gitu ya. Yang kedua nih, pembubaran konstituante, karena dianggap konstituante ini tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik gitu ya. Jadi kemudian Presiden Soekarno ingin gitu ya, karena ini juga tuntutan dari beberapa pihak bahwasannya konstituante mendingan dibubarkan aja gitu ya. Dan kemudian dibentuknya DPKS dan MPRS sebagai pengganti Dewan Konstituante gitu ya. Nah, tujuannya buat apa sih dekret presiden itu ya? Tujuannya untuk menyelamatkan dan menyelesaikan masalah negara dan untuk menggantikan sistem demokrasi liberal. Ini maaf Tiko, liberal yang tidak sesuai dengan iklim bangsa Indonesia, karena dianggap demokrasi liberal itu berasal dari barat. Jadi makanya harus ada nih demokrasi baru yang memang sesuai dengan alam kita, yaitu demokrasi terpimpin. Oke, kita lanjut ya. Nih, Bung Karno pernah mengatakan, tadi udah dibahas juga dalam pidatonya, masalah kita bangsa Indonesia hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri, karena dianggapnya demokrasi liberal itu bukan murni dari bangsa Indonesia gitu ya. Nih, kelihatan nggak? Soekarno berpendapat bahwa sistem demokrasi terpimpin merupakan jawaban terhadap kegagalan sistem demokrasi liberal yang memunculkan pergolakan, pembangkangan, dan instabilasi politik. Ini menurut Soekarno ya. Jadi kenapa sih demokrasi liberal seolah-olah kehidupannya nggak stabil wae, karena ya emang nggak cocok katanya dengan alam Indonesia gitu ya. Nah, kemudian nih, sebenarnya apa itu demokrasi terpimpin? Ada beberapa konsep atau beberapa makna gitu ya yang mengartikan tentang demokrasi terpimpin. Dari sisi Pancasila dan UUD 45, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Terus Soekarno juga menjelaskan bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa autokrasinya diktator. Jadi Soekarno ini beranggapannya kalau kita menggunakan demokrasi terpimpin, ya bangsa Indonesia itu akan sesuai dengan makna demokrasi itu sendiri. Kan demokrasi itu artinya apa? Paham apa? Slogan demokrasi apa? Apa sih? Bermusyawarah. Terus slogan demokrasi masih ingat apa? Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Ingin mengembalikan konsep itu gitu ya. Nah, karena tercantum juga dalam Pancasila dan UUD katanya. Lalu demokrasi terpimpin juga disebut sebagai demokrasi kekeluargaan ya. Adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan sesepuh atau ketua. Tadi siapa yang bilang teh Aida gitu atau Nur ya? Atau siapa tadi teh yang bilang bahwasannya demokrasi terpimpin itu kenapa dinamakan demokrasi terpimpin? Karena demokrasinya dipimpin tadi ya. Ada seorang pemimpin gitu kan yang memimpinnya
yang pemimpin yang hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gitu. Bisa nggak dipahami sampai situ? Ada pertanyaan nggak sampai situ? Tidak. Tidak? Kalau tidak kita lanjut ya. Nah, ciri-ciri demokrasi terpimpin ya. Ini dari berbagai sumber literatur ya. Katanya demokrasi terpimpin itu punya ciri satu, dominasi presidennya menguat ya. Jadi karena ada konsep demokrasi yang dipimpin, jadi seolah-olah presiden itu, Insinyur Soekarno itu merasa bahwa dia adalah pemimpin satu-satunya gitu ya. Yang kedua, pembatasan peran DPR dan partai politik. Jadi kalau di demokrasi liberal itu kan partai politik menjamur ya. Tadi kan ada yang bilang kenapa demokrasi liberal itu tidak langgeng juga kan karena banyak partai politik yang punya kepentingan masing-masing gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau di demokrasi terpimpin dibatasi gitu ya. Terus yang ketiga, peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Jadi ada peran ABRI dispesialkan gitu ya. Kenapa peran ABRI sangat penting? Karena ini katanya bisa punya kekuatan tersendiri dalam kehidupan sosial dan politik gitu ya. Nah, ciri-ciri itu dinilai banyak pengamat menunjukkan gejala konsolidasi politik ke arah pemerintahan diktator. Karena tadi konsep demokrasi terpimpin, demokrasi yang dipimpin oleh satu pemimpin. Ciri-ciri ini bisa dilihat dalam berbagai kebijakan yang diambil Soekarno, dinilai sebagai kebijakan yang diambil sepihak. Jadi karena kita tadi dari awal kan mau belajar tentang kebijakan politik, ya. Nah, maka dari itu yang akan kita bahas di sini adalah tentang kebijakan politiknya. Kalian diminta untuk menganalisis bagaimana sih kebijakan itu bisa dilaksanakan, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjut. Nih, beberapa kebijakan politik Soekarno di masa demokrasi terpimpin. Ada apa aja sih? Sebenarnya banyak, tetapi yang Ibu bahas karena mengingat waktu juga ya, ini hanya 4 saja, yang paling penting saja ya. Di masa di masa demokrasi terpimpin, kebijakan politik yang diambil oleh Soekarno, satu itu, Dimas, kenapa ngantuk? Ada yang cuci muka tuh, kalau ngantuk mah perhatiin dulu, belajar dulu semangat, jam terakhir, semangat, boleh cuci muka dulu ya. Nah, satu, politik mercusuar. Yang kedua, politik poros Jakarta, Peking, Pyongyang. Yang ketiga, kebijakan konfrontasi Malaysia. Dan yang keempat, pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Ya, ini adalah beberapa kebijakan di bidang politik yang diambil sama Insinyur Soekarno ketika masa pemerintahannya di masa demokrasi terpimpin. Gak akan Ibu bahas, kenapa? Karena ini yang harus kalian bahas dalam kelompok. Ya, nah jadi ya, nih ini dilihat di sini ada penekanan. Banyak yang menganggap bahwa kebijakan ini semata diambil dengan keputusan sepihak presiden, sehingga dianggap sebagai sebuah penyelewengan terhadap demokrasi. Jadi katanya kebijakan-kebijakan ini diambil hanya untuk kebijakan sepihak aja gitu ya, kebijakan sepihak dari presiden aja gitu ya. Nah, kalian nanti kenapa bisa seperti itu? Ya itu yang akan kalian cari. Ini masalahnya yang harus kalian pecahkan. Oke? Ya, kita lanjut. Nah, ini ya nanti tugasnya ada dalam LKPD. Tapi sebelumnya Ibu mau mau bagi dulu kelompok. Ya, di sini Ibu udah bagi kelompok jadi 4 kelompok. Pembagian kelompoknya secara heterogen, ya. Jadi udah Ibu acak gitu ya. Nih Ibu sebutkan pembagian kelompoknya sebentar. Kelompok 1, ya. Aini, ya ada Aida, Ahsal, Dendi, Salsa, Krisna, ada? Oke. Kelompok 1 nanti duduk berkumpul di sana, ya. Itu membahas tentang politik mercusuar, ya. Yang kedua, ya kelompok 2 ada Aulia, ada ya, ada Dimas, Kamelia, Rahmat, Sesa, dan Yaya. Oke, ada ya. Ya, di kelompok yang kedua itu membahas tentang politik poros Jakarta, Peking, Pyongyang, ya. Kelompok 3 ada Citra, Fadla, Sani, Haila, Santana, Yovan, dan Tri Utari, ya. Itu di kelompok 3 nanti duduk di sini membahas tentang apa? Membahas tentang kebijakan konfrontasi Malaysia, ya. Terus yang kelompok 4 terakhir nanti duduknya di
di sini ya. Ada Ninda, Marsha, Niki, Nurul, Nur Sugiani, Surya, dan Ranifina di sini ya, membahas tentang pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Sok silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu jelaskan lagi setelah kalian duduk ya. Silakan duduknya berkelompok ya. Sok. Ya, mejanya disatukan jadi kayak diskusi gitu ya, jangan kalau dikali. Kayak diskusi. Yuk. Jadi kalian mengisinya bukan lagi di kertas, tetapi ini udah paperless. Jadi ngisinya LKPD-nya langsung di HP masing-masing. Dibuka nanti link atau ini barcode-nya. Ya, oke? Nah, di dalam LKPD perhatikan dulu semuanya. Di dalam LKPD ini ada isi tentang permasalahan, ya. Nih, dibaca dulu masalahnya. Kita ketahui bahwa demokrasi terpimpin terlahir dari pemikiran Insinyur Soekarno yang dituangkan dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tadi kan udah ya. Soekarno berpendapat bahwa demokrasi terpimpin merupakan jawaban terhadap kegagalan demokrasi liberal. Tadi kan sudah ya. Nah, kemudian bagaimana penerapan demokrasi terpimpin? Apakah demokrasi terpimpin mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sesuai keinginan harapan Bung Karno, gitu ya? Apakah kebijakan politik yang diambil pada masa demokrasi terpimpin berdampak pada kehidupan masa kini? Ini yang harus kalian selesaikan permasalahan ini, ya, melalui kebijakan yang kalian amati, yang kalian analisis, ya. Apakah kebijakan itu memang bisa menyelesaikan permasalahan Indonesia? Jadi kan ya, sok ibu bertanya dulu, kenapa Soekarno mengambil kebijakan-kebijakan yang tadi, yang ini? Kira-kira kenapa? Untuk stabilitas politik. Yang keras, siapa Citra? Untuk apa? Untuk menstabilkan keadaan politik dan ekonomi. Oke. Tentunya ya, kebijakan yang diambil oleh setiap pemimpin pasti untuk menstabilkan gitu ya. Tapi apakah nanti kalian nilai apakah kebijakan yang diambil ini memang bagus gitu ya, kebijakannya emang sesuai dan kebijakannya bisa berjalan? Ini yang akan kalian selesaikan, oke, di dalam LKPD ya. Jadi silakan ke LKPD-nya. Ini permasalahannya udah ibu rumuskan dalam pertanyaan ya, yang ada di LKPD. Dan di LKPD juga ada link untuk kalian mencari sumber ya, ada sumber-sumber yang berkaitan, silakan. Nah, ini jadi secara berkelompok kalian diminta untuk memecahkan masalah mengenai kehidupan politik demokrasi terpimpin yang ada pada LKPD. Tahap penugasan secara berkelompok membuat esai. Jadi selain kalian menjawab, ingat kalian diminta membuat esai ya. Esai singkat aja tentang tadi kebijakan yang sudah dikasih tadi. Nanti dipresentasikan. Pengerjaannya tugas harus berdasarkan literatur atau referensi yang yang valid gitu referensinya ya. Oke. Nah, silakan berdiskusi. Kalau ada kesulitan silakan bertanya, jangan ragu-ragu. Oke? Waktu diskusinya hanya 20 menit saja ya, bisa nggak? 20 menit? Atau 25 menit lah ya. Linknya udah ibu kasih, kalau kalian nggak buka barcode, tadi ada
Dibagi-bagi tugasnya, ada yang mengerjakan, ada yang mencari, membuat esai, ada yang nanti ditunjuk sebagai presentator. Silakan. Yang itu apa? Isinya berapa menit? 20 menit cukup? Kurang, 25 menit. 25 ya. 1 jam. Ya, oke. Oh iya nggak apa-apa. Nanti jangan lupa disubmit setelah kalian beres mengerjakan LKPD. Ayo jangan berui, ayo jangan bercanda, serius dulu belajarnya. Ayo buka LKPD-nya Kamil. Submit. Ada tadi di link kalau kamu nggak dapat. Ya, tapi isinya langsung di situ ya. Kelompok 1 ada kesulitan? Iya nanti kita loading ya, coba. Itu teh apa namanya? Nanti teman-teman nanti di beberapa saat. Iya bisa. Jaringan AIDA mungkin. Tungguin aja. So, dibagi-bagi aja ya. Diskusikan, bagi-bagi tugas. So, silakan. Ayo tantangan. Diskusi. Ayo berdiskusi. Mengerjakannya didiskusikan. Ya. Oke. Karena itu juga menilai diskusi kalian ya. Apakah kerja semua atau tidak. Oke. Tapi jangan banyak-banyak kan di situ ibu cuma 500 rupiah maksimal. Jadi jangan banyak-banyak. Ya. Jadi cukup aja kalian membahas tentang apa itu bagi jualan, kenapa sampai hal ini dilaksanakan dan dampaknya buat sekarang. Ya. Apakah masih ada nggak dampaknya buat sekarang? Ingat dampaknya buat sekarang. Ya, boleh. Ya. Kalau pertanyaannya semua kerjakan, jadi punya nilai masing-masing juga, tapi ada nilai kelompok. Kalau esainya cukup 1 kelompok 1 esai saja. 1 orang berarti yang isi. Yang isi, iya yang ketiknya, tapi kan hasil bersama. Ya. Dan ditunjuk nanti yang mau maju sebagai presentator siapa 2 orang. Iya tunggu itu teh ngeloading. Nah, tunggu. Nah itu bisa tuh yang yang lama, yang sesa. Nah, ini ada kesulitan mana ya? Ayo diskusinya. Ya, tunggu. Sok itu teh closing. Ada yang susah di ini nggak? Ada sih ibu udah nge-print persediaan gizi, ada yang susah diketik. Kelompok ini susah diketik. Ya udah saya di sini aja. Boleh. Tapi 1. Ya. Tapi nanti kalian kalau udah bisa, kalau udah nggak nge-loading, diisi kan nanti masuk email itu. Bisa? Yang apa? Sok didiskusikan. Jangan sendiri-sendiri kan ini diskusi. Bisa bikin itu aja. Karena kenapa disebut mercusuar? Jadi harapan Presiden Soekarno katanya mercusuar. Kan mercusuar tahu kan yang sudah di laut yang ada. Nah itu jadi Indonesia teh pengen kayak mercusuar gitu, menyinari semua berkeliling gitu ya. So, ayo Awu, kenal Awu. Semangat, semangat. Ya, ditulis di situ ya, ditulis
di LKPD. Silakan. Ya, tunggu. Kenapa? Oh, itu mah kan secara umum. Nah, kalian sekarang cari yang kebijakan yang ini yang polos. Kan ada di mana juga. Makanya fokusnya situ aja kebijakannya. Ya, yang kebijakan polos Jakarta Pyongyang kan ada di modul. Nah, coba dinilai, dievaluasi sama kalian. Apakah kebijakan itu teh memang bisa menstabilkan kehidupan Indonesia? Terus dampaknya buat masa kini apa gitu? Ya, bisa? Sok didiskusikan. Ya, kalau yang kebijakan secara umum kan yang menjawab pertanyaan itu mah. Ya. Kalau gitu makanya berarti boleh kan? Boleh. Ya, nah gitu. Jadi makanya kata ibu juga bagi kelompok. Ada bagi kelompok bagi tugas. Ada yang nanti kayak tentang apa kamu siapkan. Ada yang bikin esai, ada yang menjawab itu. Ya. Ya. Ya, dengarkan ya. Jadi biar cepet karena ini waktunya terbatas. Bagi-bagi tugas. Ada yang nanti bertugas sebagai presentator, berarti menyiapkan presentasinya. Ada yang membuat esainya. Ada yang menjawab pertanyaan dalam LKPD. Jadi cepat. Jangan semua ini, semua esai, semua pertanyaan itu bakal lama. Ya, kelompok itu dibagi-bagi tugasnya. Sok silakan. Ayo, lagi mengalami kesulitan? Ya, oke. Ya? Hah? Ya, ya. Besok gue ini masih lagi. Ya, sok tunggu dulu aja. Ini kelompoknya siapa yang mau presentasi? Disiapkan. Terus itu ada yang menjawab yang di LKPD. Udah. Sok siapa yang bagian menjawab di LKPD? Sok silakan. Yang bagian menjawab di LKPD, jawab. Yang bagian esai, bikin esai. Ibu berarti boleh ya? Apa? Kebijakan politiknya yang lain. Kalau di sini, ya, kalau di sini nggak apa-apa kalau di esai, ya. Esainya jangan lupa dikasih judul ya. Misalnya politik mercusuar untuk Indonesia, judulnya yang lucu gitu, yang bagus gitu ya. Bebas, bebas itu mah kreasi kalian. Esainya isinya kerangka berpikir kalian. Boleh cari yang lain. Boleh cari yang lain, kan banyak kebijakan politik tadi aku bilang ya, nggak cuma 4 banyak, tapi yang paling penting ini cuman kamu nggak mau dituliskan. Tuliskan asal di SMA ya. Iya. Di SMA yang kalian Kita nyampe masing-masing. betul. Ayo asal, asal dibuka ya LKPD. Ayo. Sesuai sama apa? Oh, ya atau ini ya Bu. Kalian bikin lagi gitu yang ada hubungan Malaysia dengan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin gitu. Kalian mau berpikir kreatif coba ya. Tuh. Awas, referensinya diperhatikan, literaturnya diperhatikan. Ayo. Waktunya terus berjalan ya.
dibagusin lagi ya. Hubungan Malaysia dan Indonesia. Bisa kayak gitu. Betul bisa itu. Hubungan Indonesia dan Malaysia. Oke lah. Ya, terus konfrontasi apa? Irian Barat. Irian Barat kan dilihat zaman sekarangnya ketika Irian Barat ke Indonesia, itu kan menambah beragam, ya nggak? Ya, jadi kan orang Indonesia yang khasnya itu yang seperti kita, tapi dengan adanya orang Irian Barat makin beragam kan ya, dari fisik. Ya bisa kan, sok silakan dipikir lagi lebih mendalam. Kenapa? Ayo. Esai udah ada yang esai, yang mengerjakan esai siapa? Gue. Iya. Oke. Citra sama Badwa. Ya aku deketan duduknya. Ya di sini aja. Iya. Jadi kalau udah selesai di finish. Ada yang udah selesai. Kalau udah selesai jangan lupa ditekan finish ya. Coba dilihat harus memasukkan email ibu nggak? Kalau nggak, mah bagus. Kalau memasukkan nanti masuk emailnya. Yang dikasihnya sesuai dengan kelompok. Iya. Ibu yang Kita ikut nulis atau orang. Enggak, satu aja. Esai mah satu kelompok satu aja. Iya, Citra doang. Ini yang lain juga bisa. Ya, yang lainnya tinggal pilih saja. Nanti ibu kelihatan ini kelompok siapa. Ya. Udah nggak usah. Jangan lupa judul esai. Ya. Ayo 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ayo semangat dan terakhir. 5 menit lagi ya. Siapkan yang mau presentasi. Ayo, siapa yang mau presentasi pilih dulu. Ayo atuh. Kita presentasinya boleh bawa teks kan? Hah? Bawa teks. Boleh tapi jangan terlalu dibaca ya. Ya. Ibu posisi siapa? Oh, sok N. Nih, Kamu ada email? oh enggak ya langsung di finish. Ya, sok bisa nggak? Masukin. Oh, sok masukin. Kalau finish, kalau udah, ya finish ini nih ibu tulis ya di papan tulis ya. Alamat email dia untuk Mas Sabir. Email my access to my picture. Bisa enggak? Ya, silakan. Kalau yang sudah beres ngisi LKPD-nya, dipencet finish. Ya, terus masukkan, diklik finish-nya, terus masukkan email ibu itu. Kelihatan nggak? Guru berapa? Ya, kalau kelasnya kelas 12. Pilih aja 12. 12 ada. Ya, 12 aja. Ini 10 subjeknya. Subjeknya itu tugasnya, nama tugasnya apa? Tugas, ya tugas LKPD kelompok berapa gitu ya. LKPD kelompok berapa gitu. Sok ayo 5 menit lagi, 5 menit terakhir 3 menit malah tadi 5 menit nah. Silakan disubmit, ayo finish, diklik finishnya. Finish. Udah belum kelompok 4? Udah Sok silakan. Kelompok 3 sudah? Oke. Kelompok
dampaknya. Siap? Siap. Ya, oke. Sudah dipilih 2 orang yang mau tampil? Ya. Keaktifan masih dinilai. Jadi setelah presentasi beres, silahkan setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Tapi cukup 1 pertanyaan aja karena terbatas waktu. Ya. Jadi nanti misalnya kelompok 1 yang nanya dari kelompok mana. Oke, siap? Ya, silakan kelompok 1 atau mau diacak? Gambreng. Nah, gini weh, yang berani tampil pertama itu yang dikasih nilai lebih. Sweet, jawaban sama asal sweet. Ayo. Berdiri atau jawaban? 1, 2, 3. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Yang lain mendengarkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. 1 pertanyaan saja. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 3? Ya, silakan. Maju ke depan. Saya yang dipresentasikan esainya. Suaranya yang lantang, yang keras. Citra dan Carla ya yang presentasi. Ya, ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dikerasin lagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Judul esai kami yaitu hubungan Indonesia dengan Malaysia pada saat demokrasi terpimpin. Konfrontasi Malaysia dan Indonesia terjadi pada tahun 1963 hingga 1966 dan konflik ini cukup mendapat perhatian dunia. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang keinginan pemerintah Malaysia untuk menggabungkan daerah-daerah yang bersuku Melayu, diantaranya Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah, dan yang kemudian diberi nama dengan Federasi Malaysia atau yang biasa disebut dengan FN. FN ini pertama kali disampaikan oleh Perdana Menteri Malaya yaitu Tengku Abdul Rahman pada tanggal 27 Mei 1941 dan langsung ditentang oleh pemerintah Indonesia yang pada saat itu masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia merupakan bentuk kolonialisme dan imperialisme yang baru dan pembentukan FN ini dianggap akan mengecam kemerdekaan Indonesia serta hanya akan menambah kontrol dan kekuasaan Inggris di kawasan Asia Tenggara. Perundingan diplomasi merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara Malaysia dan Indonesia. Perundingan ini terjadi dalam beberapa kali, diantaranya yaitu pertama, konfrontasi wakil Menlu di Manila pada tanggal 9 April sampai 17 April 1963. Kemudian dilanjut yaitu pertemuan antara Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 1963. Selanjutnya dilakukan juga konferensi di tingkat Menlu di Manila pada tanggal 1 Juni sampai 11 Juni 1963. Namun upaya ini gagal karena Federasi Malaysia tetap dibentuk pada tanggal 16 September tahun 1963. Ya, silakan langsung dampaknya. Dampaknya yang terasa hingga saat ini yaitu hubungan antara Indonesia dan Malaysia menghubungkan potensi kerjasama yang baik. Seperti dalam bidang pendidikan, Indonesia dan Malaysia melakukan pertukaran pelajar setiap tahunnya. Di bidang ekonomi juga banyak investor yang dari Malaysia menanamkan investasinya dalam industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hal ini
membantu perekonomian yang di Indonesia. Namun konflik juga tidak dapat dihindari setelah adanya konfrontasi tersebut ya. Jadi masih sering mengalami konflik seperti perebutan Pulau Sipandan dan Ligitan pada tahun 2002, sengketa Blok Ambalat 2005, pelanggaran daerah perairan dan kasus-kasus TKI. Malaysia juga pernah mengklaim tari pendek yang berasal dari Bali. Persoalan Malaysia mengklaim budaya Indonesia ini merupakan salah satu masyarakat Indonesia yang tidak menjaga dengan baik kebudayaannya sendiri, di mana masyarakat Indonesia juga masih jarang mengekspos dan memperkenalkan budaya-budaya daerah secara luas. Oke, ya. Silakan ditutup dulu pesertanya. Terus dipersilakan yang mau bertanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari esai kami. Bila ada pertanyaan, boleh diajukan. Izin bertanya. Ya, mau pilih kelompok mana? Kelompok 2 atau kelompok 1? Silakan satu penanya aja ya. Jadi nanti bisa yang lain. Silakan mau milih kelompok mana? Fadlah dan Citra. Nanti bisa dijawabnya sama dibantu sama kelompok ya. Sok. Ayo dipercepat. Kelompok siapa? Kelompok 2. Silakan Rahmat. Boleh berdiri. Izin bertanya dari perwakilan dari kelompok 2, jelaskan pengaruh konfrontasi Indonesia Malaysia terhadap bidang ekonomi di Indonesia. Jadi ada nggak pengaruhnya konfrontasi Malaysia itu terhadap kehidupan perekonomian, gitu ya? Konfrontasi Malaysia dengan Indonesia itu ada nggak pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi di Indonesia, gitu ya, Rama ya? Silakan, mau langsung dijawab? Ada. Oh, Jadi silakan. yang sebelumnya tadi itu udah dijelasin ya, kalau misalkan konfrontasi Malaysia itu berdampak pada ekonomi yang ada di Indonesia. Salah satunya banyak investor yang berasal dari Malaysia yang menanamkan investasinya di bidang perekonomian, industri kelapa sawit. Jadi memudahkan meningkatkan perekonomian dan menurunkan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Gimana Kak jawabannya? Kurang puas. Cukup puas. Ada yang mau menambahkan? Ada yang menambahkan? Kalau dirasa cukup sudah saja. Oke, ya. Ibu persilakan kepada kelompok yang lain yang ingin menilai penampilan kelompok. Ya, gimana? Bagus. Ya, yo, Marsha, gimana menurut Marsha penampilan kelompok 3? Penampilannya bagus. Ini coba berdiri. Ayo Marsha. Penampilannya bagus. Bagus. Selama bagusnya. Kasih bintang. Karena udah berani ke depan aja itu udah jadi bagus. Oke, tapi ada komentar dari Ibu sedikit ya. Jadi untuk kelompok 3, coba nanti sebelum disempurnakan esainya lebih dieksplor lagi dampak terhadap bidang politiknya. Ya, kalau tadi kan kalian banyak mengeksplor dampak terhadap bidang ekonominya. Karena kita sekarang lagi ngebahas tentang kebijakan politik. Nah, coba dieksplor lagi dampak terhadap kehidupan politik antara Indonesia dengan Malaysia gimana sekarang ini. Dari adanya sejarah waktu itu ketika Indonesia sama Malaysia itu pernah berkonfrontasi gitu ya. Oke, tapi selebihnya oke, kasih tepuk tangan. Ya, kenapa dibilang oke? Ya, karena sudah berhasil merunut tadi dengan jelas ya, sudah mengkronologiskan gitu ya, bagaimana proses ini terjadi. Oke, sekali lagi terima kasih. Silakan duduk dan dilanjutkan ke kelompok 1 ya tadi ya. Sok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo sini, belah sini. Itu yang salaman. Nah. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu dan Yuni Afsal. Kami dari kelompok 1 hendak mempresentasikan dengan tema politik mercusuar. Apa itu politik mercusuar? Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang menerangi jalan bagi
kekuatan baru yang tumbuh di dunia ini. Politik mercusuar pernah dijalankan oleh Insinyur Soekarno pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1957 untuk politik luar negeri. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia telah mencapai prestasi, yaitu menyuarakan negara-negara di dunia, terutama Asia dan Afrika, untuk tidak berpihak pada salah satu blok yang sedang berseteru perang dingin. Pada saat itu yang sedang berseteru adalah blok timur dan blok barat, serta mendukung adanya kemerdekaan bagi negara-negara di Asia Afrika melalui gerakan non-blok yang dilaksanakan pada konferensi tingkat tinggi atau disebutnya KTT non-blok di Bandung pada tahun 1955. Presiden Soekarno menjelaskan doktrin yang berisi bahwa dunia terbagi menjadi dua blok, yaitu old DEFOS atau dalam kurung old established forces dan NEFOS atau dalam kurung juga new emerging forces. Soekarno berkata bahwa semua ketegangan ini berasal dari pertentangan yang disebabkan oleh Orde Lama dan negara-negara yang baru ada. Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme adalah paham-paham yang dibawa oleh negara kapitalis barat. Kemudian Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif politik mercusuar saat ini. Yang pertama ada dampak positif, dapat menimbulkan kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena politik menghasilkan bangunan-bangunan mewah yang bisa dinikmati masa kini seperti Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan Monumen Nasional. Dan untuk dampak negatif itu sendiri yaitu bagi ekonomi Indonesia karena memperbesar pengeluaran negara setiap tahunnya. Pengeluaran negara yang membengkak salah satunya berdampak pada tingkat inflasi sekitar 600% di dekade 1960-an. Oke, sekian presentasi dari kami mengenai politik mercusuar. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Baik, silakan ya. Apa yang menjadi tujuan awal dibentuknya Indonesia pada saat masa politik mercusuar? Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Citra dari kelompok 3 ya. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia pada kancah internasional adalah untuk mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Efek samping dari usaha Soekarno untuk memperkenalkan Indonesia ke kancah internasional meninggalkan masalah domestik seperti masalah ekonomi. Soekarno mengatakan bahwa urusan ekonomi tidaklah begitu penting untuk kepentingan negara yang baru merintis. Katanya, yang terpenting dan harus diutamakan adalah pengaruh asing dalam segi politik dan budaya. Cukup jelas? Jelas tidak? Jelas? Ada yang mau menambahkan? Teman-teman? Ada yang mau menambahkan? Jawabannya? Sepertinya cukup. Oke. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus dulu. Siapa yang mau menilai penampilan dari kelompok 1? Ya, silakan. Ayo. Dimas. Silakan Dimas mau menilai. Dimas berdiri. Bintang 5, Bu. Testimoninya ada 5. Kenapa? Dari penyampaiannya, Bu. Penyampaiannya gimana? Suaranya itu tuh. Suaranya kenapa? Lantang, Bu, jelas. Lantang, jelas. Materi yang disampaikan gimana? Jelas. Jelas, benar, jelas. Sesuai dengan sesuainya. Sesuai dengan apa? Tugasnya. Sesuai dengan tugasnya. Terus kalau kata Sani apa? Public speaking-nya bagus ya Natu ya. Oke, tetapi ada masukan dari Ibu karena di kelompok kalian tadi memasukkan konsep-konsep asing kayak Oldepo, apa? Nepos itu kan berarti harus ada penekanan lebih. Apa itu Oldepo sama Nepos? Ya, itu aja tapi selebihnya bagus ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, silakan kelompok mana yang mau sekarang? Ayo, Sulit, Beda, sama Aul, Sulit. Sini, Beda. Ayo cepat, ayo. Sulit. Sok, jarak jauh boleh. Oh, jarak jauh. 1, 2, 3.
diri dan juga akan diberikan hormat bagi berbagai macam bentuk bangsa lainnya. Pertama kali dibentuk Poros Jakarta Peking pada tahun 1964. Akan tetapi terdapat beberapa macam bentuk faktor yang dimana menjadikan Poros Jakarta Peking ini terbentuk, yaitu satu, masalah yang terjadi pada Malaysia yang dimana menjadikan Indonesia pada waktu itu harus mendapatkan kekuatan militer serta logistik yang dimana pada waktu itu Malaysia dibantu oleh Inggris. Dua, negara Indonesia yang dimana merupakan negara yang baru saja merdeka sehingga Indonesia menjadi sebuah negara yang membutuhkan modal asing yang besar, akan tetapi ketika meminta bantuan kepada negara Amerika Serikat dan Inggris akan mendapatkan bunga yang besar dan memberatkan Indonesia. Tiga, terdapat berbagai macam bentuk ketidakadilan yang dimana dilakukan oleh PBB pada berbagai macam bentuk negara-negara yang baru saja merdeka seperti Indonesia. Adapun dampak dari politik Poros Jakarta Peking yaitu menggelincirkan bangsa ini lebih pro terhadap komunis. Belum ini pertemuan yang insentif antara Bung Karno dan Perdana Menteri RRC Zhou Enlai, dampak ke situasi politik, pembubaran DPR hasil pemilu, pengangkatan Presiden seumur hidup, terbentuknya Poros Jakarta. Peking konfrontasi dengan Malaysia sampai keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB merupakan sejumlah contoh dari penyimpangan tersebut. Daftar contohnya yaitu yang dibentuk Gaji Merah dalam rangka melanjutkan formula pemerintahan terakhir Soekarno di ujung tanduk. Mirip situasi tahun 1965, kedekatan Indonesia dengan Tiongkok membuat koalisi Atlantik Utara pasang posisi serius. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Mengapa Presiden Soekarno membentuk Poros Jakarta? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa Presiden Soekarno membentuk Poros Jakarta? Yaitu adanya kondisi tersebut membuat Soekarno semakin mempererat hubungan dengan negara-negara komunis hingga terbentuknya Poros Jakarta Peking Pyongyang sebagai cara untuk menyeimbangkan kekuatan Indonesia dalam menghadapi konflik dengan masyarakat. Terima kasih. Apakah cukup puas? Ada tambahan? Ada tambahan dari Tidak ada. Kalau tidak ada silakan ditutup dulu. terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok mana yang mau menilai kelompok penampilan kelompok 2? Silakan Nur. Saya perwakilan dari kelompok 4 ya, izin mengomentari perihal suara kalau bisa lebih dikeraskan agar terdengar oleh audiens. Sedang gimana ya? Saya dari kelompok 1 sedikit berkomentar mengenai kelompok 2 untuk lebih aktif kepada audiens agar kita sebagai audiens lebih menekankan mendengar kepada kalian. Mungkin sekian. Terima kasih. Ya, oke. Tapi selebihnya oke ya. Oke. Bagus ya. Ya, terakhir ya kelompok 4. Silakan Marsha dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami di sini perwakilan dari kelompok 4 dari Unit Desa Pembebasan dan Pengembangan Indonesia Barat akan menjelaskan presentasinya yang terlebih dahulu akan dijelaskan oleh Linda. Saya akan menjelaskan yaitu yang lain salah satu isu politik yang masih menjadi PR pemerintah dalam masalah Irian Barat pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, berdasarkan hasil KMB pada tahun 1949, penyerahan Irian Barat masih ditangguhkan pada masa demokrasi terpimpin. Pembebasan Irian Barat semakin digencarkan. Presiden Soekarno semakin menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur sejak kapan. Perjuangan bangsa Indonesia tidak akan berakhir sebelum Irian Barat kembali menjadi bagian dari Indonesia. Untuk itu, Indonesia menempuh banyak cara. Pemerintah Indonesia melakukan upaya pembebasan Irian Barat dengan 4 cara. Yang pertama ada konfrontasi ekonomi, yang kedua ada konfrontasi politik, dan yang ketiga ada konfrontasi militer yang isinya
semua. Ditutup dulu. Ya, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Silakan, siapa yang mau menilai penampilan dari kelompok 4? So, Ya salah Taksal. silakan Asal. Ya pokoknya bagus. Gimana penilaiannya? Ya penyampaiannya cukup bagus dan bermanfaat. Ya, sudah dengarkan ya, tetapi mungkin nanti lebih lagi ini untuk semuanya ya. Lebih kalau berbicara di depan lebih bisa menggunakan kata-kata sendiri. Jadi jangan terpaku sama bahan bacaan. Mungkin karena kita terbatas sama waktu ya. Mungkin kalau misalnya beberapa pertemuan mah kalian bisa menghafal terlebih dahulu. Tapi selebihnya udah good. Oke, ya. Terima kasih atas penyampaian dari setiap kelompok ya. Oke, ya. Jadi tadi semua kelompok sudah mengutarakan hasil esainya, tetapi tinggal disempurnakan lagi esainya. Jadi nanti ada tugas. Kalian tadi memang udah mungkin ya, tapi hanya rangkanya saja yang ditulis dalam LKPD. Tapi nanti Ibu minta untuk disempurnakan menjadi sebuah esai yang bagus gitu. Jadi kata-katanya lebih dibaguskan lagi gitu ya. Oke, nanti dikumpulkan nanti setelah PAS ya. Tinggal pengolahan nilai. Oke, tahap presentasi sudah selesai. Nah, oke, karena ini sudah beres juga ya materi yang disampaikan. Coba Ibu pengen kalian menarik kesimpulan. Jadi setelah kita belajar demokrasi terpimpin, simpulan apa yang bisa dicoba? So, setelah tadi kita belajar demokrasi terpimpin, ada kata-kata apa aja yang terngiang di pikiran kalian? Konfrontasi. Oke, konfrontasi. Terus apa lagi? Tadi siapa? Oke, Insinyur Soekarno. Terus apa lagi? Hah? Ya, bisa demokrasi liberal. Karena kan kalian kitanya ya. Terus apa lagi? Kekuasaan. Kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan pada satu orang. Kekuasaan satu orang. Oke, apa lagi? Yang masih tersimpan di memori kalian tadi dekret pindah, dekret presiden. Terus apa lagi? Dalih. Hah? Dalih. Apa? Dalih. Tadi? Demokrasi terpimpin hanyalah dalih. Aduh, Enak kuates banget. Bisa. Juga. Dari untuk apa? Dari untuk apa? Dalih untuk menuju ke diktator atau tidak diktator. Oh, demokrasi, tapi seolah-olah kayak diktator. Dan diktator kan bukan demokrasi gitu. Oh, good. Pendapatnya bagus. Ada apa lagi? Kebijakan politik. Oke. Ya, sok atuh. Nah, dari konsep-konsep yang kalian temukan setelah kita belajar demokrasi terpimpin, silakan satukan menjadi sebuah kesimpulan. Siapa yang berani dapat nilai? Ayo. Jadi, yang sudah kita pelajari hari ini, ayo siapa? Ayo. Aida? Oh, silakan. Jadi gimana, Ai? Berdiri. Yang keras. Setelah kita mengumpulkan bahan-bahan dari demokrasi terpimpin ini, menurut saya demokrasi terpimpin merupakan suatu kebijakan dari presiden yang ingin menguasai negara sebagai pimpinan satu-satunya untuk menguasai negara. Sehingga menurut saya itu bukan termasuk demokrasi tapi lebih ke diktator seperti Diktator. Iya. Gimana, setuju? Setuju. Jadi ada beberapa tadi kita udah bahas berapa kebijakan di demokrasi terpimpin? Apa aja? Oke, ya itu yang sudah kita pelajari. Oke, gimana nih? Kita melakukan refleksi dulu. Gimana pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini? Coba. Satu, dua, tiga. Yang satu, dua, tiga. Nah, coba ibu tanya lagi. Nilai sudah. Nilai atau hikmah apa yang bisa diambil setelah belajar materi hari ini? Banyak. Santana, ya banyak. Maju. Harus tertib. Santana, maju tadi. Apa San? Jadi menurut Insinyur Soekarno Yang keras. bahwa bangsa ini
cocok dengan bangsanya sendiri, namun sepertinya bangsa ini membutuhkan sesuatu yang seharusnya kata bangsa itu, Oke, bukan dari bangsa itu. Ya, kita harus mencari yang memang sesuai dengan kepribadian bangsa kita, gitu mungkin ya. Nilai yang hikmah apa lagi yang bisa diambil dari hari ini? Ya, ini. Bukan. Menurut saya ini nilai atau hikmah yang bisa diambil setelah kita belajar materi hari ini adalah kita dapat sebagai milenial atau sebagai pelajar kita dapat mengambil hikmah bahwasanya kita tidak boleh melupakan sejarah kemarin-kemarin, karena hal itu merupakan pembelajaran untuk kita agar kita dapat lebih baik untuk kedepannya. Salah satunya untuk negara ini, karena nantinya kita sebagai milenial akan menjadi pemimpin dari negara ini. Oke. Apalagi ada lagi Bella? Ya, kan dari suku farmnya itu kalau misalnya ngambil keputusan secara sepihak, nah kita tuh nggak boleh ngambil keputusan secara sepihak, harus mendengarin dulu pendapat dari orang lain kayak gimana, baru kita dapat menyimpulkan di mana baiknya di mana baiknya. Oke, jadi kepentingan bersama di atas segalanya gitu ya. Ya, Karena itu. kita adalah negara demokrasi. Oke, ada lagi yang mau mengutarakan? Oke, Nur. Jadi sebagai seorang pemimpin harusnya apabila mengambil kebijakan itu yang terbaik untuk rakyatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Oke, sip ya. Jadi pembelajaran untuk kita agar sebagai agar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Tetapi harus ditekankan Insinyur Soekarno juga adalah pemimpin yang baik. Negara ini bisa jadi negara besar karena dari Insinyur Soekarno. Cuman mungkin ada beberapa kebijakan yang memang dinilai menyimpang dari demokrasi. Gitu ya. Oke. Nah, ya. Nah, sudah deh selesai. Sudah dengarkan dulu. Jadi ya, ada tugas untuk minggu depan. Tugasnya itu kalian silakan literasi di rumah tentang materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Karena nanti sebelum pertemuan selanjutnya itu tapi ini pertemuan terakhir sih ya. Iya, Bu. Yang mungkin berarti nanti kita Ibu akan mengadakan kuis di luar pelajaran. Karena kuisnya itu via Quizizz. Jadi bisa di mana saja. Oke, ya, untuk mereview, mengevaluasi ya apa yang sudah kalian dapatkan dari materi hari ini. Oke, sekian mungkin pembelajaran kita hari ini karena waktu juga sudah menunjukkan ya waktunya pulang gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan dalam proses penyampaiannya. Ya, kalian pulangnya hati-hati, tapi silakan ditutup dulu dengan berdoa. Ya. Info-nya aja. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya pelajaran hari ini diberi manfaat. Amin. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita selamat di perjalanan dan sampai rumah dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Mudah dalam hati mulai. Jabri salam.